Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Sanupa Channel yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa mendapat kebaikan dan mendapatkan ibrah dari puasa Ramadan kita, sehingga kita selepas bulan Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Saya ingin melanjutkan bedah ayat perintah Al-Quran. Sebelumnya sudah kita paparkan bagaimana isyarat-isyarat yang bisa dipahami dari kalam Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seterusnya saya akan jelaskan kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa puasa ini selain diwajibkan pada kita, juga diwajibkan untuk umat-umat terdahulu. Menurut penjelasan para mufassir, puasa ini minas syara'i al-qadimah, termasuk di antara syariat yang tidak khas kita, tidak khas umat Nabi Muhammad. Artinya puasa ini juga menjadi syariat nabi-nabi terdahulu. Kita mengenal ada istilah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Kemudian seperti yang disinggung pada penjelasan yang lalu, bahwa ada puasa versi Siti Maryam, yakni puasa bicara. Kemudian bahkan menurut sejarawan, puasa ini bukan merupakan ajaran khas Islam, tapi juga ritual atau ibadah yang juga dilakukan oleh agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Bukan hanya oleh umat-umat terdahulu, bahkan juga oleh umat-umat pada masa ini. Di India ada juga pelaksanaan puasa walaupun dengan nama yang lain, tapi substansinya sama. Atau mungkin kalau dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia, kita mengenal istilah semedi, ada juga istilah bertapa. Semuanya adalah bentuk-bentuk puasa, yakni pengendalian diri. Walaupun arahnya mungkin berbeda, kalau dalam bertapa bisa jadi bentuknya adalah menghindari diri dari makan, minum, ditambah lagi tidur dengan cara mengasingkan diri di suatu tempat dan lain sebagainya. Tapi semuanya memiliki substansi yang sama, yakni menahan diri. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama adalah puasa ini adalah ibadah yang berat. Hikmah dari penambahan kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum adalah memberikan pesan psikologis pada kita yang menjadikan perintah yang berat ini terasa lebih ringan. Puasa adalah ibadah yang berat. Ketika itu diwajibkan kepada semua orang, rasa berat itu menjadi terasa lebih ringan. Kalau kita gambarkan misalnya, ada seorang guru memberikan tugas kepada muridnya untuk mengerjakan 100 soal. Kemudian ada murid yang protes, kok banyak sekali tugasnya Pak atau Bu. Kemudian oleh guru disampaikan bahwa semua siswa, bukan hanya kamu, mendapat tugas 100 soal, yang lain juga 100 soal. Secara psikologis, mengerjakan 100 soal itu berat, tapi terasa lebih ringan
ketika diketahui bahwa yang lain pun juga mendapatkan tugas yang sama. Pola di dalam perintah ini juga begitu. Puasa itu berat, tapi sekalipun berat, kewajiban ini merata. Tidak hanya diwajibkan atas kamu, tapi juga diwajibkan atas selain kamu. Umat-umat Nabi terdahulu juga diwajibkan. Sehingga membawa dampak psikologis rasa berat ini menjadi berkurang. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, kenapa di dalam puasa ini yang dilarang itu hanya makan dan minum? Di pelaksanaan puasa oleh umat-umat lain itu lebih berat lagi. Puasanya itu menghindari makan, menghindari minum, menghindari tidur. Bahkan ada yang lebih ekstrim menghindari bergerak. Dia bertapa, berdiam diri dengan satu keadaan, satu sikap semedi. Hikmahnya adalah karena dalam puasa kita yang dilarang itu adalah yang pokok 3 hal. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, kemudian tidak boleh berkumpul dengan istri. Hikmahnya adalah 3 hal ini adalah pintu manusia untuk memiliki pikiran yang macam-macam. Ketika 3 hal ini dapat digapai oleh manusia, umumnya manusia kemudian memiliki pikiran yang macam-macam. Pikiran macam-macam itu penjelasannya begini. Orang biasanya kalau dia belum punya keluarga, belum punya istri, cenderung hidupnya itu sederhana. Katakanlah dia dapat warisan rumah, biasanya rumahnya itu tidak terlalu terawat. Tidak terlalu terawat. Kita bisa lihat mereka-mereka yang masih jomblo, sudah usianya sudah agak banyak tapi tidak punya istri, cenderung hidupnya seadanya, tidak neko-neko. Ketika sudah punya keluarga, sudah punya istri, muncul pikiran macam-macam. Jadi ingin memperbaiki rumah, ingin memperbaiki kendaraan, dan seterusnya. Jadi memiliki istri itu dari sisi ini adalah menjadi gerbang. Manusia itu punya pikiran neko-neko, pikiran yang detail, menjadi detail. Walaupun di sisi lain bahwa detail itu adalah tanda kemakmuran. Kemudian makan dan minum juga begitu. Makan dan minum itu adalah gerbang manusia menjadi rewel. Orang itu kalau urusan perutnya itu tidak beres, belum beres, manusia itu pikirannya tidak rewel, tidak neko-neko. Kita lihat orang-orang gelandangan, para pengemis, ya hidupnya cenderung yang penting bisa makan. Sederhana sekali. Yang penting bisa makan. Tapi coba ketika urusan makan ini sudah beres, hidupnya kemudian berubah menjadi makmur. Urusan makan sudah beres, urusan minum sudah beres. Yang ada biasanya kemudian muncul pikiran macam-macam. Baru memikirkan urusan pakaian ketika urusan perut sudah beres. Terpikir urusan kendaraan ketika urusan perut sudah beres. Terpikir urusan rumah ketika urusan perut sudah beres. Makanya ketiga hal ini dilarang di dalam puasa. Hikmahnya adalah kita ambil pelajaran dari sana. Agar kita belajar dari sana, ketika melakukan puasa kita belajar pikiran kita ini tidak neko-neko. Menjadi sarana untuk kita belajar. Makanya di dalam ilmu tasawuf puasa itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Puasa umum itu seperti puasa yang kita lakukan, yang penting tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan istri. Akan tetapi kita akan meningkat kualitasnya ketika kita melaksanakan puasa ini. Tidak cukup sekedar itu, tapi belajar dari kenapa kita dilarang makan dan minum dan kenapa kita dilarang berkumpul dengan istri. Dalam ilmu tasawuf disebut dengan saumul khusus, dan ada lagi tingkatan yang lebih tinggi adalah saumu khususil khusus.
yakni selain kita menahan diri dari makan dan minum, berarti puasanya perut dan puasa di bawah perut, kita juga menahan diri dari hal-hal yang tidak baik yang mungkin dilakukan oleh jawareh, anggota tubuh kita. Jadi saumul batni juga saumul jawareh, puasanya anggota tubuh kita. Ketika puasa kita juga perlu untuk berlatih lisan kita jaga agar tidak mengucapkan hal-hal yang buruk, yang menyakiti orang lain, tidak ghibah, tidak namimah, tidak adu domba dan sebagainya. Telinga kita juga kita tahan, itu adalah saumul khusus. Dan di tingkatan yang paling tinggi adalah saumul khususil khusus, adalah saumul qalbi wa saumul fikri. Pikiran dan hati kita tahan, kita jaga. Bagaimana agar ketika kita melaksanakan puasa, kita juga menjaga hati kita agar tidak tidak jengkel pada orang lain, tidak marah pada orang lain, dan seterusnya. Orang yang bisa melaksanakan puasa dengan menghayati larangan makan dan minum di dalam puasa inilah yang bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran, sehingga seperti yang diungkapkan, yang diucapkan di akhir ayat ini sebagai proyek dari pelaksanaan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.